Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Rina Juliana, MPDI, selaku dosen pengampuh mata kuliah Ushul Fiqh. Saya Lianti dengan NIM 201190084. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Pada video saya kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, di mana tema yang saya ambil ialah mengenai konsep dasar usul fiqh. Penjelasannya sebagai berikut. Nah, usul fiqh adalah dalil-dalil fikih. Ia juga berarti kaidah-kaidah yang membimbing seorang mujtahid dalam mengistinbatkan, mengambil kesimpulan dan mengeluarkan hukum syara dari dalil-dalilnya yang terperinci. Sementara yang dimaksud dengan kaidah itu sendiri adalah rumusan-rumusan yang bersifat umum dan mencakup terhadap hukum-hukum praktis yang spesifik. Jika dicermati, dinamika pemikiran dan perumusan usul fiqh terhadap Al-Quran yang terus berkembang setidaknya dari generasi sahabat sampai pertengahan abad keempat Hijriah, di mana pemikiran usul fiqh mencapai kematangannya dan dapat diterima pemikiran yang kompromistis bahwa Al-Quran dengan kemujizatan berbagai aspek yang terkandung di dalamnya telah mendorong dan menginspirasi munculnya berbagai corak pemikiran. Termasuk pemikiran usul fiqh sekaligus corak pemikiran usuli yang mempengaruhi metode penafsiran. Usul fiqh lahir sebagai ilmu dengan bantuan ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu logika. Dengan perangkat ilmu-ilmu tersebut, kemudian usul fiqh mempunyai pemikiran tersendiri tentang Al-Quran. Pemikiran usul fiqh tentang Al-Quran setidaknya mencakup hakikat Al-Quran, kedudukan Al-Quran dalam syariat, prinsip-prinsip syariat dalam Al-Quran, tujuan syariat dalam tinjauan Al-Quran, metode dan gaya bahasa Al-Quran dalam pensyariatan, cakupan hukum dalam Al-Quran, dan ayat-ayat yang dinilai sebagai ayat-ayat hukum. Semua mazhab usul fiqh sepakat bahwa Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Bahkan apa yang dilakukan dikatakan disetujui Rasulullah SAW menyangkut suatu hukum syariat tidak akan lepas dari ayat Al-Quran, baik itu sebagai penegasan terhadap ayat-ayat yang sudah jelas atau sebagai penafsiran terhadap yang belum jelas. Nah, adapun dalam menetapkan hukum, larangan, perintah, dan kebolehan, Al-Quran menempuh cara yang amat kaya. Misalnya, menyebut suatu perbuatan dengan diikuti janji kebaikan yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanatan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbitu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Artinya, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan gantinya kepadanya dengan banyak. Allah menahan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Dan contoh lain yang menyebutkan bahwa perbuatan itu dicintai Allah terdapat dalam Quran surah As-Saff ayat 4, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Artinya,
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Dalil Al-Quran sebagai sumber hukum diposisikan sebagai suatu kepastian yang tidak mengandung keraguan mengenai datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, karena memang diriwayatkan secara mutawatir dari generasi ke generasi dan dihafal para hufaz. Juga adanya jaminan keotentikan Al-Quran. Sebagai ilmu, usul fiqh dapat ditinjau dari sudut filsafat ilmu. Dalam tinjauan filsafat, setiap ilmu mempunyai objek material dan objek formal. Objek material usul fiqh adalah dalil-dalil hukum dari sudut bagaimana ia ditetapkan sebagai sumber dalil. Sedangkan objek formal dari usul fiqh adalah prosedur metodologis yang menjadi ciri khusus dan pembeda usul fiqh dari ilmu-ilmu yang lainnya. Demikian, itulah isi dari tema saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Terima kasih. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.